Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Novelian dari jurusan Teknik Industri Universitas Tanjung Pura. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu model yang dimana model ini berkaitan dengan water in tub. Yang dimana saya akan menjelaskan tools-toolsnya, yaitu mulai dari apa itu flow tool, arrow tool, stock tool, dan variable. Baiklah, di sini studi kasusnya adalah seperti ini. Nah, pembuatan model pertama-tama dilakukan dengan kita menggunakan stock tool, yaitu ini. Nah, kita tekan saja dimanapun yang Anda mau ya. Nanti dia otomatis akan menjadi seperti ini, seperti water input. Misalnya saya tulis A. Nah, dia akan membentuk kotak seperti ini. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita dapat menggunakan yang namanya flow tool. Flow tool sendiri ini untuk menjadi input dan maupun output mengikuti panahnya ya, seperti ini contohnya, seperti inflow ini sendiri merupakan input dan outflow ini adalah output yang dihasilkan. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat saja dari tanda panah ini. Tanda panah ini dia mengarah kepada stock tool, itu akan menjadi input dari water in tub, dan panah ini menunjukkan keluar, itu berarti menjadi output. Selanjutnya adalah untuk inflow sendiri, inputnya adalah berupa inflow table dan time. Inflow table sendiri merupakan variabel, sedangkan time sendiri merupakan shadow variable. Untuk mengeluarkan variabel seperti ini, kita dapat menggunakan tools yang namanya variable tool seperti ini. Misalnya saya contohkan A. Nah, seperti ini. Ini akan menjadi variable tool. Oke, kita buang saja. Nah, selanjutnya adalah untuk mengeluarkan shadow variable, kita dapat menggunakan yang namanya shadow variable tool yang ini ya. Nah, tekan saja seperti ini, saya contohkan. Nah, misalnya saya tekan A seperti itu, kita bisa tinggal pilih saja ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk mengisi equation di sini nih, kita tekan saja equation tools. Yang membedakan mana saja variabel yang sudah terisi equation, kita dapat lihat seperti ini misalnya. Nah, untuk variabel ataupun tools yang belum dimasukin equation akan memiliki tanda seperti ini, warna biru ini. Sedangkan yang sudah dimasukin equation, dia akan polos seperti ini, tidak ada warnanya. Oke, lanjut. Untuk jadi inputnya si inflow ini, kita akan memasukkan equation dari si inflow table, yaitu merupakan variable tool tadi ya. Oke, untuk memasukkannya jangan lupa untuk memilih typing diinginkan seperti ini. Misalnya saya pilih lookup, jangan lupa as a graph-nya. Nah, masukkan inputnya ini berdasarkan studi kasus yang ada. Misalnya saya ingin mencari hingga angkanya 10 saja dengan inputnya, yaitu untuk angka 0 sendiri outputnya akan 0, untuk angka 5 outputnya akan sama dengan 0, dan untuk output 6 sama dengan untuk input 6 sama dengan output 5, dan untuk input 10 sama dengan output 5. Ini maksudnya seperti misalnya output 0 mulai dari 0 sini ya. Maka dia akan menjadi outputnya sendiri yaitu angkanya 0. Begitu juga dengan angka 5. Maka nanti grafik akan membaca bahwa output dari si input ini yang 0, 5, 6, 10 ini sesuai dengan output yang kita ketik ya. Ini tinggal diketik saja seperti ini, bisa misalnya satu apa gitu dan segala macam. Kita gunakan 0 ya. Nah, dan untuk 6 sendiri kita masukkan input 5, maka grafiknya akan naik seperti ini ya, pas di angka 6 ya. Dan untuk 10 itu sendiri masih 5. Maksudnya di sini jika angka tersebut adalah angka 6 lebih besar dari 6 dan lebih kecil dari 10, maka di grafik ini akan terbaca outputnya 5 seperti yang kita ketik ini. Oke, setelah kita menentukan input dan output yang dibutuhkan, kita langsung tekan OK saja. Nah, jangan lupa untuk mengecek equation-nya. Gimana caranya? Ini kita lihat pertama-tama equation modify. Nah, untuk mengecek equation-nya oke atau error, kita tinggal cek sintaks saja. Nah, seperti ini. Jika equation-nya oke, maka dia sudah oke seperti ini. Jika equation-nya error, maka tulisannya akan menjadi equation error. Seperti itu ya. Lanjut kepada input dari si inflow. Nah, untuk input dari si inflow, jangan lupa kita memilih type-nya.
yang ini ya, auxiliary. Untuk unitnya sendiri, karena ini studi kasus tentang water intake, maka kita akan memilih unitnya gar per menit ya. Nah, seperti ini dan seperti ini. Oke. Untuk equation-nya sendiri dapat dilakukan dengan inflow table dalam kurung time. Setelah itu kita cek sintaknya. Equation sudah oke, maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan input dari outflow. Nah, untuk input dari outflow sendiri, kita akan menggunakan type-nya konstan. Setelah itu unitnya gal per menit. Nah, maka untuk equation-nya sendiri adalah sama dengan 5. Ya. Maka kita dapat melakukan pengecekan sintak apakah equation sudah oke ya, maka dapat dilanjutkan. Nah, yang terakhir adalah untuk menentukan input dari si water intake ini, yaitu jangan lupa memilih type-nya adalah level, unitnya sendiri adalah galon. Nah, untuk equation-nya sendiri didapatkan dari inflow dikurang outflow. Untuk initial value-nya adalah 50. Dicek sintak, oke, equation sudah oke. Nah, untuk initial value-nya dari di water intake ini 50, nanti di grafiknya akan terbaca seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, 50 itu artinya angkanya dimulai dari 50 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Dan tidak lupa, saya lupa bilang ini di awal, sebaiknya sebelum memulai kita harus mengubah mengubah time bonds-nya ya. Cara mengubah time bonds-nya cukup klik kanan pada mouse ataupun touchpad laptop seperti ini, klik kanan. Nah, lanjutkan dengan yang ini, klik ini ya, yang gambar settingan ini untuk fancy model baru, masuk ke time bond. Nah, ini kita bisa menentukan unitnya sendiri adalah menit dan final time-nya adalah 10. Langsung tekan OK saja seperti ini. Tekan OK. Sip. Nah, seperti itulah caranya ya. Nah, dapat lihat dari grafik di sini, mulai dari angka 0 yaitu dimulai initial value-nya tadi yang di water intake itu 50 dan seterusnya. Oke, sekian dari saya, Evan Novelian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Novelian dari jurusan Teknik Industri Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan membahas tentang suatu model, yaitu model untuk model dimana untuk mengetahui stok biodiesel ya. Jadi di sini yang saya gunakan adalah fancy model terbaru. Oke, pertama-tama sebelum kita melakukan pemodelan, kita harus memastikan bahwa time bond yang kita gunakan sudah kita atur untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Seperti ini, time bond yang saya gunakan adalah unit for time-nya itu adalah tahunan dan final time-nya adalah 10, sedangkan time step-nya adalah 1. Kita tekan OK saja. Oh ya, untuk menentukan time bond tadi, jika Anda sudah berada di dalam aplikasinya, cukup klik kanan pada mouse ataupun touchpad keyboard Anda seperti ini ya, klik kanan, terus ada bagian settingan ini, tinggal pencet saja. Nah, lalu ke time bond seperti itu ya. Oke, lanjut. Pertama-tama kita harus membuat yang namanya ini stock tool. Di sini untuk stok biodiesel, untuk kita menentukan apa yang ingin kita modelkan dalam suatu sistem. Lanjut dengan membuat flow ini ya, flow tool ini gunakan seperti ini contoh misalnya. Nah, itu ya, flow tool sendiri digunakan untuk membangun sebuah model di dalam fancy ini. Dengan yang diketahui adalah untuk di sebelah kiri kita akan menentukan rate ke stok, dan di sebelah kanan kita akan menentukan konsumen. Kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Untuk rate stok sendiri, inputnya akan dapat dari produksi biodiesel, sedangkan input dari produksi biodiesel ini dapat kita ketahui dari variabel, yaitu jumlah perusahaan dan rata-rata produksi. Baiklah, untuk mengisi data pada variabel tersebut kita dapat menggunakan equation seperti ini.
Nah, untuk equation si jumlah perusahaan ini kita akan menggunakan type constant. Mengapa type constant? Karena yang kita ketahui perusahaan itu semisalnya di suatu daerah itu kan misalnya ada 5. Nah, atau bisa jadi mungkin nanti bertambah, tidak tahu saya ya. Yang pastinya kita menggunakan konstan karena takut apa, dia kan datanya kan tetap sama gitu ya, 30 per tahun nanti. Ini seperti data yang saya pakai ini 30 ya. Untuk unit sendiri kita bisa masukkan ke perusahaan dan type-nya adalah konstan ya, yang konstan. Terus untuk kita mengecek apakah equation kita sudah baik atau masih error, kita melakukan cek sintak. Jika tulisannya equation oke, maka untuk equation-nya sendiri berarti sudah pas ya, tidak terjadi error. Lanjut pada rata-rata produksi. Pada rata-rata produksi kita akan menentukan dengan cara karena ini biodiesel ya, ataupun bahan bakar, kita dapat menentukannya unitnya untuk liter per tahun ya, karena ini termasuk rata-rata produksi, dan type-nya ada auxiliary ya, dengan subtype normal. Lanjut untuk equation-nya sendiri dapat kita ambil angka random uniform dengan angka minimalnya adalah di 65.000 dan angka maksimalnya adalah 160.000. Ini angkanya asumsi saja ya. Oke, dan kita cek equation-nya apakah sudah baik. Oke, sudah oke ya, tidak terjadi error. Lanjut pada produksi biodiesel. Produksi biodiesel sendiri dapat kita ambil dari jumlah perusahaan dikali rata-rata produksi. Nah, untuk unitnya sendiri liter per tahun, sedangkan type-nya adalah auxiliary. Oke, dengan subtype normal. Ya, kita cek equation-nya dulu. Oke, equation sudah oke ya, tidak ada terjadi error. Nah, untuk equation-nya si rate stock sendiri kita dapatkan dari produksi biodiesel dikali dengan 98%. Namun mengapa saya di sini mengetik 0,98 karena kalau kita cantumkan nilai persenan itu seperti ini. Misalnya 98%. Ini equation-nya tidak bisa ya. Character not valid for a variable name or number. Nah, makanya kita ubah ke dalam angka saja jadi 0,98. Ini juga angkanya asumsi dari saya dengan type auxiliary dan unitsnya liter per tahun. Kita cek ya, tadi kan variable apa, equation-nya kan tidak pas ya, karena tidak pas dengan variable itu tuh harus nomor saja. Nah, kita cek equation-nya sudah oke ya, yang tadi error. Lanjut kepada rate konsumennya sendiri, itu inputnya dapat dari permintaan biodiesel, sedangkan input dari permintaan biodiesel ini kita dapatkan dari permintaan retail dan permintaan industri. Untuk permintaan retail sendiri kita akan memasukkan equation-nya dengan, tak lupa ya, kita harus mencantumkan ini type-nya yaitu auxiliary, dan unitnya sendiri adalah liter per tahun. Nah, untuk equation-nya sendiri kita dapat menggunakan random normal ya, dengan untuk angka minimumnya adalah di 640.000, angka maksimalnya ada di 1.200.000 sekian, dan untuk nilai minnya, nilai tengahnya itu ada di 1.008.000 sekian. Itu asumsi saya. Nah, seperti itu ya. Sebelum kita menekan oke, kita sebaiknya untuk mengecek equation kita apakah sudah oke atau masih error ya, dengan cara cek sintak. Oke, equationnya sudah oke, jadi kita lanjutkan. Fungsi dari kita mengecek sintak tersebut supaya kita tidak bekerja dua kali lagi ya. Misalnya kita sudah menginput semua equationnya, namun pada saat kita mau melakukan run simulasi itu terjadi error. Makanya kita cek sintaknya saja dulu, karena takutnya nanti kerja dua kali gitu ya. Lanjut pada permintaan equation dari permintaan industri sendiri, tak lupa kita harus mencantumkan nilai type-nya yaitu auxiliary, unitsnya liter per tahun. Nah, untuk equation yang ini saya asumsi juga itu kita menggunakan random uniform ya. Yang ini random uniform. Nah, ini tadi kan random normal, yang ini sekarang random uniform. Dengan untuk angka minimumnya yaitu 1.007.000 sekian, dan angka maksimumnya ada di angka sekian, 6 juta begitu ya. Nah, kita cek equation-nya dulu. Ini asumsi ya, bebas mau pakai angka berapapun sesuai kebutuhan. Kita cek sintaknya. Oke, sintaknya sudah equation-nya sudah oke. Lanjut pada permintaan biodiesel. Nah, untuk di permintaan biodiesel
Tak lupa juga kita menentukan type-nya auxiliary, unitnya liter per tahun. Nah, untuk permintaan biodiesel ini kita dapatkan dari permintaan industri ditambah dengan permintaan retail. Seperti itu ya. Kita cek sintaknya, kalau sintaknya sudah pas atau equationnya oke. Nah, tulisannya oke, kalau dia error maka tulisannya akan error. Nah, lanjut pada ini pada bagian struktur yang ini ya, stok biodiesel. Untuk equationnya sendiri yaitu rate ke stok dikurangin dengan rate ke konsumen ditambah dengan stok biodiesel. Untuk type-nya sendiri yaitu menggunakan level dan unitnya menggunakan liter per tahun. Dengan initial value-nya yaitu di angka 200.000. Kita cek sintak ini, kita cek sintak dulu ya. Oke, sintak equation sudah oke. Nah, setelah kita membangun model seperti ini, maka dilanjutkan saja dengan di-run ya simulasinya. Model ini kita lakukan run seperti ini, tinggalkan yes. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Untuk memunculkan grafik seperti ini dapat kita lakukan dengan cara ini, kita ke tools yang ini ya. Awalnya seperti ini ya. Nah, tools yang control ini kita klik saja pada bagian yang tanda panah ke bawah ini, yang workbench tool atau custom graphic atau custom table. Nah, ini tekan bebas saja ya, mau ditekan di mana saja seperti ini. Nah, ini bisa digeser-geser. Maaf, saya geser dulu. Ini bisa digeser-geser ya. Saya ulangi karena ini geser. Nah, kita balik lagi untuk menampilkan tabel seperti ini. Tekan saja ini ya, bagian maka akan keluar seperti ini. Ini mengisinya yaitu dengan cara workbench tool-nya kita pilih yang grafik ya, karena kita kan tadi ingin menampilkan grafik. Nah, habis itu variable name-nya. Nah, kita menggunakan karena kita untuk menentukan stok biodieselnya berapa, kita dapat kita pilih variabel yang stok biodiesel yang ini ya, stok biodiesel. Oke saja. Nah, maka di sini akan menampilkan grafik untuk stok diesel. Begitu juga dengan variabel-variabel lainnya, lakukan saja hal yang sama seperti yang saya lakukan. Oke. Begitu saja penjelasan saya mengenai tools-tools yang ada pada versi terbaru ini. Jika ada kekurangan yang mohon dimaafkan. Oke, baiklah, sekian dari saya Evan Novelian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.